Hai minasan, konnichiwa. Selamat datang kembali di channel Yasashi Nihongo. Oke, hari ini kita akan mulai lagi masuk ke pembahasan Q&A. Kita awali dengan pertanyaan dari Fahmi Arianto. Ini datangnya dari Instagram ya. Pertanyaannya yaitu, bagaimana cara menghafalkan kosakata yang sering lupa? Oke, ini juga ada beberapa pertanyaan yang serupa, jadi sekalian saja saya jawab ya. Caranya menghafal kosakata supaya tidak gampang lupa, yaitu 1. Kita harus sering pakai kosakata ini dalam membuat kalimat. Kalimatnya bisa diucapkan secara langsung dan lebih baik ditulis. Jadi caranya kita bikin dulu ya versi kalimat dalam bahasa Indonesia itu seperti apa, ditulis di buku, kemudian nanti baru diterjemahkan dalam bahasa Jepang. Hal ini tidak hanya melatih kita untuk selalu mengingat kosakatanya juga, tapi juga melatih kita untuk bagaimana caranya mengkombinasikan kosakata tersebut dalam pola kalimat bahasa Jepang. Kemudian cara yang kedua, cara yang pertama tadi harus dilakukan setiap hari, benar-benar setiap hari. Walaupun mungkin satu hari kita ada waktu belajar hanya 1 jam, ya sudah manfaatkan itu 1 jam untuk terus-menerus membuat kalimat. Jika ini tidak dilakukan setiap hari, biasanya kosakata atau pola kalimat yang sudah kita baca, sudah kita pelajari itu akan menguap begitu saja. Dan yang ketiga, biasakanlah untuk banyak membaca kosakata bahasa Jepang. Baik itu yang ada di buku, baik itu kita sambil mendengarkan video yang dari YouTube, dan lain sebagainya. Dari Fajar Nurdianto, di sini pertanyaannya ada 2. Pertanyaan pertama yaitu, untuk sensei sendiri butuh berapa lama biar bisa lulus JLPTN 5 sampai N1, terus di materi apa aja sih yang terkendala? Oke, sebetulnya hingga sekarang saya masih belum lulus N1 ya, sedih sekali. Karena saya porsi belajar untuk menuju N1 banyak berkurang karena dengan kesibukan yang lain, ya ini alasan saja ya. Oke, dari N5 kalau gitu saya bahas mulai dari N5 sampai N2 ya. N2 saya sudah lulus. Oke, saya mau bahas dari yang N5 ya. N5 di sini sebetulnya saya ambil pada saat saya masih SMA, saya belajar bahasa Jepang dari kelas 2 SMA. Pada saat itu saya ambil N5 setelah saya selesai 1 tahun SMA. Jadi kelas 2 itu saya sudah selesai, mau masuk ke kelas 3 kalau tidak salah. Dan pada saat itu saya ikut JLPT N5. Pada saat itu 1 kali tes saya bisa langsung lulus. Kalau berdasarkan pengalaman saya, terasa kok lama ya, dari N5 saja perlu waktu 1 tahun baru bisa lulus. Sebetulnya ini bisa dipercepat, sangat bisa sekali. Ini saya sharing saja, saya pernah mengajar untuk calon pemagang ke Jepang ya. Pada saat itu mau diberangkatkan masuk ke Mitsubishi yang ada di Aichi, belajarnya di tempat kursus. Pada saat itu mereka ditekan oleh pihak Jepangnya bahwa dalam waktu 3 bulan ini harus sudah memiliki kemampuan bahasa Jepang setara N3. Lebih bagus lagi dalam 3 bulan itu sudah bisa lulus N3. Nah, karena kita dihimpit dengan waktu yang sangat singkat sekali, makanya mau tidak mau mereka harus belajar setiap hari di tempat kursus. Saya masih ingat pada saat itu belajarnya jadwalnya dari hari Senin sampai hari Jumat. Itu mulai belajarnya dari jam 8:30 sampai jam 5 sore. Istirahat hanya 1 jam. Dan itu dilakukan setiap hari. Hasilnya dalam 1 bulan mereka bisa lulus N5.
Jadi setelah 1 bulan mereka menghabiskan buku Minano Nihongo Basic 1 dan banyak itu kami kasih soal-soal latihan JLPT, dan ternyata mereka bisa mendapatkan nilai yang baik dari tes-tes tersebut. Jadi saya bisa simpulkan, kalau minasang setiap hari mau belajar dari hari Senin sampai hari Jumat, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore, 1 bulan N5 pasti dapat. Tapi di situ pasti ada yang komentar, wah 1 hari belajar dari jam 8:30 sampai jam 5, yang bekerja bagaimana? Ya mau tidak mau ya, orang yang sedang bekerja kemudian ingin menggapai N5 dengan sangat cepat, ini harus diubah caranya. Yang pertama mungkin target untuk mendapatkan N5 diperpanjang menjadi 2 atau 3 bulan, seperti itu. Karena pada saat itu sebetulnya pemagang yang sempat saya ajar tersebut ya, sebetulnya mereka memiliki pekerjaan masing-masing, tapi karena mereka sudah komitmen tinggi, sudah taken kontrak dengan pihak Jepang, maka mereka meninggalkan pekerjaannya semua dan mendedikasikan diri mereka untuk belajar bahasa Jepang seperti itu. Kemudian untuk bagian N4 itu saya sepertinya kurang dari 1 tahun saya sudah bisa dapat N4. Pada saat itu saya ambil N4 waktu masih kuliah. Kemudian N3 saya mendapatkan N3 sekitar 1 tahun juga. Kemudian N2, di sini N2 saya yang agak lama untuk persiapannya. Sekitar 2 tahun ya saya untuk belajar untuk bisa dapat N2. Tapi jangan berkecil hati. Yang mendapatkan N2 kurang dari setahun pun juga ada banyak. Ini semua tergantung dari bagaimana cara belajar kita dan bagaimana cara kita menyerap materi belajar bahasa Jepang. Tapi kuncinya hanya satu, belajarnya harus setiap hari dan konsisten. Oh iya, tadi ada satu ya yang belum ya. Materi apa saja yang terkendala? Kalau berdasarkan pengalaman saya sering terkendala itu bagian pola kalimat. Saya merasakan pola kalimat itu susah diingat mulai dari N2. Kalau dari N5 sampai N3 ini lumayan mudah untuk diingat, asalkan ya setiap hari harus dibuat kalimatnya ya gitu. Pertanyaan berikutnya dari Konosuba. Cara kuliah di Jepang dan apa yang kita dapat jika lulus JLPT? Hehe, oke. Cara kuliah di Jepang, ini sangat banyak sekali yang bertanya. Jadi langkah pertama yaitu kita harus menentukan kita ini inginnya kuliah jurusan apa dulu. Jadi benar-benar harus dimantapkan ya. Saya ingin kuliah jurusan kedokteran, saya ingin kuliah jurusan IT, itu benar-benar sudah harus difokuskan, benar-benar tidak akan ganti-ganti lagi. Karena nanti kalau sudah ganti-ganti lagi, lama prosesnya, tidak akan segera kunjung mulai kuliah. Oke, jadi yang pertama harus menentukan mau kuliah jurusan mana dulu. Kemudian yang kedua, jika kita sudah menentukan jurusan kuliah apa yang akan kita ambil, berikutnya kita browsing yang banyak di internet. Universitas di Jepang mana saja yang memungkinkan menyediakan jurusan yang kita inginkan. Jika sudah, bikin saja list. Di list ya, di situ universitas mana saja. Kemudian langkah yang kedua, memastikan bagaimana caranya untuk bisa kuliah di sana. Karena pada kenyataannya, masing-masing universitas di Jepang, mereka memiliki persyaratan yang berbeda-beda untuk masuk ke universitas tersebut. Terutama yang bidang science dengan humaniora, ini pasti caranya berbeda. Pada umumnya, untuk universitas science, ini jarang menyediakan international class. Sehingga kita bisa bayangkan untuk kesehariannya itu pembelajarannya menggunakan bahasa pengantar bahasa Jepang. Sehingga rata-rata orang yang ingin masuk ke universitas jurusan sains
diharapkan sudah lulus N2, JLPT N2. Tapi beda halnya dengan humaniora ya. Kalau di humaniora di sini banyak sekali universitas di Jepang sekarang yang menyediakan international class, di mana bahasa pengantar pelajarannya, perkuliahannya itu menggunakan bahasa Inggris. Jadi biasanya yang diutamakan yaitu kualifikasi bahasa Inggris kita itu harus tinggi. Kemudian sudah pernah belajar bahasa Jepang berapa lama, seperti itu. Nah, syarat-syarat seperti inilah yang harus kita ketahui dengan cara langsung hubungi ke bagian sekolahnya. Maksudnya ke bagian universitasnya ya. Lihat saja di situ, cari masing-masing website dari kampus tersebut ya. Kemudian cari bagian admission, pasti di sana ada email. Nah, coba saja email dari situ. Biasanya mereka dalam bahasa Inggris pun juga pasti akan direspon. Langkah yang berikutnya, kita harus punya kualifikasi bahasa, baik bahasa Jepang atau bahasa Inggris. Biasanya kalau yang di Jepang untuk bahasa Inggris mintanya IELTS atau IBT dengan skor yang lumayan tinggi. Jadi minasan yang masih SMA bisa dipersiapkan dari sekarang ya, supaya nanti pada saat mau kuliah, mau daftar ke Jepang, Universitas Jepang itu tidak terlalu terburu-buru. Karena biasanya untuk masuk ke universitas yang ada di Jepang, persyaratan dokumennya itu banyak dan lumayan ribet. Jadi seperti itu. Jadi kuncinya juga satu, kita tidak hanya melulu bertanya saja kepada narasumber, tapi juga harus proaktif dari diri kita sendiri untuk browsing informasi dari manapun juga. Kemudian tadi masih pertanyaan dari Konosuba, ada apa yang kita dapat jika lulus JLPT? Satu, sudah pasti kita akan dapat sertifikat kelulusan. Yang kedua, kita dapat kebanggaan karena sudah lulus JLPT level berapa. Oke, itu cuma buat bercanda saja ya. Tapi ya betulan sih, memang kalau kita sudah punya sertifikat JLPT skala sekian, level sekian, itu membuat diri ini sedikit bangga ya dengan kerja keras yang sudah kita lalui selama ini, akhirnya bisa berhasil juga. Dan apa yang kita dapatkan yang ketiga yaitu peluang beasiswa atau peluang untuk kerja di Jepang atau company yang ada di Jepang itu semakin terbuka lebar. Karena sudah pasti yang dipilih ya skor yang terbaik, seperti itu ya. Bagaimanapun juga kalau untuk beasiswa tidak dipungkiri, nilai itu adalah yang utama. Kelulusan, skor dari JLPT, skornya berapa, nanti juga ada tes wawancaranya juga. Tapi bagaimanapun juga biasanya screening dokumen itu yang pertama dilakukan ya. Jika kita mau daftar beasiswa atau kita mau melamar di perusahaan Jepang. Dan dari screening dokumen itu pasti kita disuruh mencantumkan sertifikat kelulusan JLPT supaya mereka bisa tahu orang yang mau di-hire ini level bahasa Jepangnya seberapa. Misalkan saja kita bayangkan kita menjadi orang Jepang dan mau memperkerjakan orang asing, tapi orang asingnya tidak bisa bahasa Jepang. Bagaimana mau bekerja bersama-sama jika masalah bahasa saja masih terkendala? Jadi itu fungsinya. Berikutnya ada pertanyaan yang masuk di komentar YouTube community. Yang pertama ada Imam Santosa. Konnichiwa Sensei, hai konnichiwa. Pertanyaannya, apakah Sensei menyediakan kartu kanji untuk N4? Yoroshiku onegai shimasu. Oke, dari saya tidak menyediakan kartu belajar tentang kanji ya. Mungkin nanti minasan bisa cek di marketplace, di situ sepertinya ada banyak yang jual di sana. Kebetulan saya baru saja menyelesaikan penyusunan buku tentang kanji. Judulnya yaitu Kamus Praktis Kanji, yang mana di sini dalamnya saya masukkan materi-materi yang berdasarkan dengan JLPT. Karena biasanya yang kita jumpai ya, kamus kanji atau buku-buku kanji ini hanya membahas kanji secara umum saja, tidak dipartisi sesuai dengan porsi JLPT yang akan kita tempuh. Nah, misalkan R5 itu ada sendiri, kanjinya seperti apa, penggabungannya seperti apa, cara coretannya, ini yang spesial di buku ini ada animasinya.
Siapa bilang kanji itu susah? Kamu pasti belum tahu buku ini. Bagi yang punya impian belajar atau bekerja di Jepang, kanji adalah kuncinya. Karena untuk mendapatkan beasiswa, magang hingga prioritas dan kenaikan gaji, mutlak harus paham kanji. Materi dalam buku ini sesuai untuk kebutuhan tes JLPT level N5 dan N4, dilengkapi dengan profil kanji, contoh kata dan penggunaan dalam kalimat, cara baca onyomi, kunyomi, dan furigana, daftar ATJ kanji, 20 paket simulasi kanji disertai pembahasannya, hingga info beasiswa, budaya Jepang, dan lainnya. Memahami kanji akan terasa lebih ringan dan menyenangkan dengan adanya daftar kanji JLPT N5 dan N4, dan juga kanji no nazo-nazo. Disertai bonus aplikasi yang bisa didownload secara gratis dengan men-scan QR code-nya, sehingga dapat digunakan secara offline. Keren bukan? Tunggu apa lagi? Segera dapatkan di toko buku kesayanganmu. Oke minasan, jadi sementara saya tutup dulu untuk Q&A kali ini. Kita akan lanjutkan Q&A yang berikutnya. Dan saya juga tetap akan melanjutkan materi pembahasan Minano Nihongo secara urut ya. Jadi ditunggu saja untuk upload videonya. Oke minasan, terima kasih untuk waktunya sudah join di video Yasashi Nihongo. Semoga bermanfaat. Ja, mata ne.